Di kota kami ada sebuah tempat yang disebut rumah duka atau rumah jenazah. Tempat ini adalah tempat jenazah disemayamkan sebelum akhirnya dikuburkan atau dikremasi. Sebenarnya rumah jenazah di kota kami tidak seram-seram amat. Malahan dibangun modern dan indah, jauh dari kesan seram. Kalaupun ada yang membuatnya terkesan seram, itu mungkin karena di situ adalah tempat bersemayamnya jasad-jasad yang terbujur kaku. Ini adalah kisah Mbak Siti, wanita 30-an yang bekerja sebagai perias jenazah di rumah jenazah. Profesi sebagai perias jenazah jelas bukan pilihannya, tapi karena keadaanlah yang memaksanya. Sehari-hari Mbak Siti standby di rumah jenazah. Memang tidak setiap hari ada jenazah yang datang, tetapi atas inisiatifnya sendiri, Mbak Siti selalu datang dan menunggu jenazah di rumah jenazah. Mbak Siti sudah terbiasa dengan bau formalin yang menyengat dan berbagai macam kondisi jenazah. Jenazah yang meninggal karena sakit tua atau karena hal-hal yang tidak lazim, sedikit pun tidak membangkitkan rasa takutnya. Dalam benaknya selalu timbul kepercayaan bahwa jenazah-jenazah itu tidak akan menimbulkan hal tidak menyenangkan untuknya. Toh bukankah mereka saling membutuhkan? Jenazah perlu seseorang yang membantunya untuk tampil cantik terakhir kali dalam kebersamaan mereka bersama keluarganya. Dan Mbak Siti pun memerlukan pekerjaan itu. Hari itu, seperti biasa, Mbak Siti sedang duduk menunggu jenazah. Tapi seharian itu tidak ada tamu yang datang untuk menyewa ruang duka. Pukul 7 malam, Mbak Siti pun bersiap pulang. Dan ketika itu, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita muda. Yang mengherankan, wanita muda itu mengenal Mbak Siti seolah-olah mereka adalah teman lama. Padahal Mbak Siti yakin jika dia belum pernah bertemu dengan wanita itu. Besok pagi, tolong Mbak Siti bantu merias keluarga saya ya. Kasihan dia, kata perempuan muda itu. Mbak Siti mengangguk, mengiyakan. Pasti, saya akan bantu, saut Mbak Siti. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Mbak Siti mendapat telepon dari rumah duka. Hari itu akan ada jenazah yang datang dan Mbak Siti diminta bersiap untuk pergi merias jenazah. Sesampai di rumah duka, Mbak Siti tak menunggu terlalu lama. Mobil yang membawa jenazah itu pun datang dan jenazah segera diturunkan lalu dibawa ke tempat biasanya jenazah dirias. Alangkah terkejutnya Mbak Siti ketika membuka kain putih yang menutupi jenazah baru datang itu. Jenazah yang terbujur itu adalah jenazah wanita muda yang semalam datang dan memintanya untuk merias kerabatnya. Ya, Mbak Siti sangat yakin jenazah itu dan wanita muda yang menemuinya semalam adalah orang yang sama. Ada yang menarik perhatian Mbak Siti semalam ketika wanita muda itu berbicara dengannya. Ada sebuah tato di pergelangan tangan kanan wanita itu, dan tato itu pun sama persis dengan tato jenazah di depannya. Mbak Siti memeriksa catatan informasi tentang jenazah wanita itu. Di sana tertulis bahwa tanggal kematiannya adalah 2 hari lalu. Selama 2 hari ini mungkin jenazah itu tersimpan di ruang penyimpanan jenazah di rumah sakit, dan baru hari ini keluarganya membawanya ke rumah jenazah ini. Dia masih muda dan sudah meninggal. Mbak Siti membatin, apa yang terjadi padanya sampai maut merenggut nyawanya. Dia dibunuh. Tiba-tiba terdengar suara di sebelahnya. Loh, kenapa? Apa salahnya?
Dan siapa yang tega berbuat sejahat itu padanya? Tanya Mbak Siti memberondong. Seseorang yang tidak suka padanya. Suara di sebelahnya menyaut. Iya, tapi siapa? Sampaikan saja pada keluarganya kalau kamu memang tahu siapa pelakunya, saut Mbak Siti. Tidak semudah itu, tidak akan ada yang percaya. Suara di sebelahnya menyaut. Jadi bagaimana? Tanya Mbak Siti. Sunyi. Suara di sebelahnya menghilang. Dan bersamaan itu mendadak Mbak Siti sadar jika dia hanya sendirian di ruang itu. Ya, tak ada orang lain di sana. Jadi siapa yang tadi berbicara dengannya? Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Ini adalah pertama kalinya Mbak Siti mengalaminya. Apakah yang baru saja berbicara dengannya itu adalah wanita muda yang semalam menemuinya? Kalau iya, itu berarti jenazah inilah yang berbicara dengannya. Ketika pulang, Mbak Siti menjadi was-was. Dia masih dibayangi dengan kejadian di rumah jenazah hari ini. Sungguh dia tidak pernah mengira sebelumnya jika hal seperti ini akan menjadi bagian dari pekerjaannya. Mungkin ini adalah resiko. Mbak Siti membatin pasrah. Di dunia ini memang banyak hal yang tidak semuanya bisa dijelaskan dengan logika. Tapi bagi Mbak Siti, dia hanya tahu satu hal, bahwa dia adalah perias jenazah di rumah jenazah itu. Dia akan membantu merias siapapun jenazah yang datang ke situ, termasuk wanita misterius yang semalam datang menemuinya dan juga berbicara kepadanya.